Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'dah. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga selalu sehat, semoga selamat dari COVID-19 ini, semoga panjang umur dan umurnya umur yang barokah. Dan mudah-mudahan kita ini belajar ini mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dan manfaat barokah untuk kita semua. Begitu. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, kita mulai dengan saya kalau ingat sekali Bu Yuli semangat ya, maka harus semangat semua lah. Bu Yuli ukar aja pasir semangat gitu kan. Maka teman-teman harus semangat semua gitu. Coba kemarin kita sudah belajar apa itu AN gitu ya, memahami AN, terus kemudian juga kemarin contoh kita sudah belajar tentang AKM gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk kita contoh analisis contoh-contoh soal AKM yang literasi membaca ya. Mungkin ini kuncinya gitu. Jadi literasi komponen AKM itu literasi dan numerasi. Yang literasi itu dia AKM itu terdiri ada konten, proses kognitif, ada konteks. 3 hal ini yang penting gitu ya. Konten, proses kognitif, kemudian konteks. 3 hal yang ini penting. Nah, untuk yang konten, dia kalau literasi itu recording in progress, informasi dan sastra. Ini yang untuk konten. Kemudian yang proses kognitifnya, dia menemukan informasi, ini disebut level 1 begitu. Kemudian interpretasi dan integrasi ini level 2, evaluasi dan refleksi level 3. Yang kebanyakan soal-soalnya itu isinya adalah interpretasi dan integrasi. Jadi soal-soal AKM itu yang kebanyakan adalah interpretasi, integrasi, evaluasi, refleksi. Menemukan informasi level 1 itu sedikit, 20%, hanya 20% porsinya dia. Kemudian konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini dari segi konteks. Kalau yang numerasi, konteksnya juga sama. Kalau yang proses kognitifnya, yang numerasi itu adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan kontennya aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Ini konten untuk numerasi. Nah, teks informasi itu isinya macam-macam. Ada teks IPA masuk, teks IPS masuk, teks PPKM juga masuk. Jadi yang teks informasi ini semua masuk, hampir semuanya masuk di teks ini. Terus ini soal literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, gitu ya, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia. Bagaimana kita, anak-anak kita itu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Itu adalah literasi, soal literasi. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis sekarang. Ayo coba. Ini saya kasih soal ini. Komponen soal AKM gitu ya. Ada stimulus, ini stimulus. Ada stimulus itu bisa kontennya masuk di stimulus itu. Kemudian ada butir soal atau proses kognitifnya, kemudian ada konteksnya. Stimulus itu bisa berupa bacaan, kasus, gambar, tabel, grafik, dan lainnya. Ini stimulus. Kemudian butir soal itu bisa kognitif. Kemarin sudah saya sampaikan ada objektif, ada non objektif. Objektif itu pilihan ganda. Ada pilihan ganda kompleks. Ada pilihan ganda kompleks. Jawaban benar lebih dari 1.
menjodohkan benar salah, isian singkat dan uraian atau non objektif. Kemudian yang proses kognitif itu yang literasi, menemukan informasi level 1, interpretasi dan integrasi level 2, evaluasi dan refleksi level 3. Yang proses kognitif numerasi, pemahaman, penerapan, penalaran. Kemudian konteksnya sama, literasi dan numerasi sama, personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini pasti 3 hal ini selalu ada di soal itu. Kalau tidak ada konten, tidak ada proses kognitif, tidak ada konteks, maka itu bukan soal AKM. Itu bukan soal AKM. Misalnya sebutkan bla 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 bla, itu bukan soal AKM. Atau siapa presiden Amerika Serikat saat ini, itu bukan soal AKM. Kemudian apa namanya, siapa penguasa Afghanistan saat ini, itu bukan soal AKM karena dia tidak ada stimulusnya, nggak ada kontennya, nggak ada. Gitu. Pasti ada kontennya dulu, ada konteksnya dulu. Gitu. Terus stimulus sesuai dengan dunia anak. Jadi kalau teman-teman membuat AKM, itu AKM kelas, stimulus itu sesuai dengan dunia anak, kejadian atau benda dalam kehidupan sehari-hari terdekat sekitar anak. Kemudian sumbernya bisa adaptasi dari bacaan atau buat sendiri, atau mungkin dia adaptasi tapi dimodifikasi. Terus butir penulisan soal, kaidah perumusan jawaban, gunakan kali pernyataan, kemudian jawaban siswa harus mengacu atau berdasar stimulus. Jadi kalau kita soalnya itu, maka harus soal itu ada stimulusnya. Kalau soal misalnya ada stimulus panjang gitu ya, tapi pertanyaannya ternyata tidak atau siswa bisa jawab tanpa stimulus, maka berarti itu bukan soal AKM. Nah, contoh, ayo sekarang ini ada soal nih, ini literasi. Ini coba kita analisis ini. Coba dari soal ini teman-teman baca pahami, ini apa kontennya apa, proses kognitifnya apa, konteksnya apa, silakan. Jawabannya apa? Jawaban yang benar yang mana? Kontennya apa, proses kognitif, dan konteksnya apa? Silakan. Ayo silakan, siapa yang mau jawab duluan? Ayo silakan. Ayo di bawah dulu. Kelihatan, Pak. Itu tulisannya kok kecil betul ya, Mas Kundori? Yang mana? Oh, yang ini ya? Oh, ini. Iya. Nggak kelihatan. Ayo, nggak kelihatan kah? Iya, Pak. Diintip-intip nggak terbaca, Ustaz. Ya. Mata Coba sudah proses kognitifnya apa ini? Silakan. Apa konten, proses kognitif, dan konteks? Kontennya itu mungkin manfaat makan ikan ya, Pak. Nah, ayo ingat tadi, ayo kembalikan pada tadi di atas. Jadi soal nomor AKM itu ada konteks, ada proses kognitif, ada konteks, 3 hal ini. Apa kontennya, apa proses kognitifnya, dan apa konteksnya? Silakan. Kontennya mungkin bahan bacaannya. Kontennya bahan bacaan. Proses kognitifnya level 1, menemukan informasi. Proses kognitifnya apa ini? Kontennya informasi, proses kognitifnya tentang menemukan konteks soalnya dan pemahaman. Ayo, benar-benar ayo. Kontennya apa? Kontennya? Informasi. Proses kognitifnya menemukan informasi, gitu ya. Infografis, teks informasi atau infografis, gitu ya. Itu konten. Proses kognitifnya apa? Menemukan informasi. Kenapa menemukan informasi? Apa tidak yang evaluasi? Apa tidak yang refleksi? Apa namanya? Apa tidak yang interpretasi dan integrasi?
Menemukan informasi, Pak, dari gambar. Oke, Karena Bu Maisarah ini pernah ikut kelas saya ini. Kalau integrasi kan menghubungkan, Pak. Kayaknya Ya. interpretasi Pak ini. Loh, Menemukan informasi. ayo silahkan. Apa ini? Interpretasi dia Pak. Ini jawabannya yang dicentang harus mana? Ini kan kotak-kotak. Kemarin kan dia bilang, ini kan kotak. Ini jawabannya dicentang Ya. nomor berapa ini? Manfaat ikan. Berarti kan Jawabannya lebih dari menurunkan satu. kemungkinan terserang penyakit jantung, meningkatkan kecerdasan otak. Ini jawaban benarnya, ini pilihan ganda kompleks. Jawaban benarnya lebih dari Ya, satu. lebih dari satu. Menurunkan Mengandung kemungkinan nutrisi. terserang penyakit jantung. Terus Vitamin B6. Tulisannya nggak jelas, Pak. Kecil. Mata tua. mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Peningkatan gizi, kemana gizi? Ada nggak gizi? Mengandung vitamin. Oke, ya. Jadi tadi teman-teman sudah jawab ya bahwa ini soal ini kontennya tadi siapa yang adalah teks apa namanya informasi, teks informasi atau infografis. Informasi. Kemudian proses kognitifnya apa tadi? Proses kognitifnya apa? Menemukan informasi. Menemukan informasi. Konteksnya apa? Dan Sosial. dari Hah? Konteksnya apa? Saintifik. Konteksnya saintifik, gitu ya. Jawabannya mana yang benar jawaban? Kalau soal ini jawaban yang mana? Yang dicentang yang mana ini? Mana saja? Itu udah tadi mau dimatikan, tadi mau packing nggak tercek-cek. Ya. Yang dicentang yang benar. Berapa tinggalan yang udah kemarin pertama, ya? terakhir. Iya tahun 23 kemarin ya, nggak ada di grup ya? Ya. Nutrisi menurunkan kemungkinan terserang jantung. Itu yang kelihatan nih. Kan mereka duluan. Oke. Mengandung nutrisi bukan oleh tubuh. Benar. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Kalau 3 tahun belum makan. Sudah ya. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia. Mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Usianya nggak 3 tahun. Berperan penting nggak kelihatan. Mengandung nutrisi bukan tubuh. Yang tidak dicentang mana harusnya ini? Soal ini yang benar mana? Yang dicentang yang mana harus yang benar? Yang benar aja. Mengandung Pak. nutrisi yang Yang diperlukan pertama. oleh tubuh. Kan jawaban benar lebih dari satu kan? Ya, yang pertama, Pak. Yang pertama, yang Kalau pertama kan berarti salah Pak Kandi. Kan Ya, kurang. tambah lagi dulu, Pak. terakhir. Belum selesai. Yang Ayo. pertama. Yang terakhir, terus, Pak. Oke, satu. Yang ini ya, jawab ya. Satu. Ya, Ini. satu Terus pertama. yang terakhir, Pak, ada. 2 benar. menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Ya, Salah, Oke. kan? Yang nomor 2, Kurangi Pak. risiko penyakit. Nomor Oke, 2 dari terus bawah, Pak. membantu memproduksi sel-sel baru. Ya. Ya. Oke. Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Ya. Tidak, ini tidak. tidak masuk. Ya. Tidak 3 tahun ya. Mengandung vitamin B6 lebih banyak. Tidak. Tidak juga Berarti ini. Yang dicentang adalah 1, kemudian nomor 1, Terakhir. 5. 145. ya 1, 1, 4, dan 5. 4 dan 45, 5. betul. Jadi ini ketika ngerjakan seperti ini. Ini harus dipahami soal ini kontennya apa, proses kognitifnya apa, konteksnya apa, jawabannya apa. Oke. Lanjut sekarang, ayo silahkan dipahami ini. Mas Kun, itu kalau benar satu aja skornya akan tetap salah atau bagaimana? Kalau bener 1 kurang salah Mas Yan. Kurang salah gimana tuh? Salah. Dia akan Salah. diberi salah. Kalau Ini jawaban kontennya pilihan ganda bacaan. kompleks hanya 1 salah. Oh, begitu. Mas Kudori, ini kontennya bacaan, Mas Kudori. Silahkan, ayo. Ini jawabannya yang sesuai mana? Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks atau tidak. Nah, sekarang kontennya apa, proses kognitifnya apa,
konteksnya apa, terus isiannya di mana, isi yang benernya di mana ini. Silakan dibaca dulu. Teks sastra. Kontennya teks informasi dan sastra. Atau teks sastra. Kontennya bacaan. Konteksnya personal. Konteksnya evaluasi dan refleksi ya. Proses. Prosesnya. Proses. Kontennya teks sastra kah? Ini apa teks informasi? Ya, silakan. Sastra. Prosesnya. Yakin nih? Konteksnya budaya. Iya, budaya. Bisa budaya. Personal bisa nggak? Personal. Sosial budaya ya. Sosial budaya. Ya, lebih ke sosial budaya kayaknya. Sosbud. Kontennya teks sastra, prosesnya. Kontennya kasus. Habis itu ini kognitifnya interpretasi. Kontennya teks sastra. Kontennya sastra. Proses kognitifnya ada. Oke, siapa yang berani presentasi? Siapa yang berani, silakan. Isiannya dulu. Ini isiannya apa ini? Isiannya dulu ini. Isinya ini. Isiannya dulu. Yang sesuai dengan isi teks. Yang udah sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Kedua orang tetap bersahabat dan kondisi marah apapun susah, pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan. Sesuai tidak sesuai. Yang tidak sesuai yang terakhir ini, yang ke satu, kedua sesuai, yang tidak terakhir. Sesuai. Yang terakhir tidak sesuai. Oke, coba kita baca. Nomor 1 sesuai enggak? Ini Sesuai. Semua sesuai ya. Nomor 2 Sesuai. Nomor 3 Tidak sesuai. Terbalik. berarti semuanya. Kalau nomor 1 ini sesuai, nomor 2 sesuai, nomor 3 tidak sesuai, semua salah semua. 0 nilainya. namanya belajar, Pak. Coba dibaca lagi, diulang lagi, coba. Sampai ditulis di atas. Perjalanan kedua sahabat mungkin melewati padang pasir. Contek itu ya, Pak. Aduh, sesuai. Tapi yang sesuai cuma yang bagian B aja ya. Iya, satu aja. Kok hilang? Keluar. Halo? Ya, ada Ustaz, cuma ini slide-nya tidak nampak. Slide-nya hilang. Ya, silakan. Gong. Iya sih, enggak ada keterangan mereka lewatin pasir. Iya, itu kemungkinan. Kemungkinan, boleh ya, boleh tidak. Ayo. Oh, karena ada kemungkinan itu yang tidak sesuai, Pak. Iya, boleh ya, boleh tidak. Yang pertama berarti tidak sesuai yang pertama. Karena mereka belum tentu belum lewat. Ayo, coba dibaca lagi, dipahami. Ini orang sahabat dan Iya, nggak ada keterangan mereka ngelewatin pasir. Hanya menulis yang B aja yang betul. Kalau yang kedua, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Iya tadi. Ditampar tetap nggak marah, cuma nulis aja di atas pasir. Ditolong nulis di atas batu. silahkan, ayo. Sepertinya perjalanan kedua orang itu tidak melewati padang pasir, tetapi
ada hamparan pasir. Hamparan pasir kan bukan padang pasir, Pak. Ayo. Ya enggak itu? Satu. Iya. Itu. Iya, jadi Bagaimana tidak menurut sesuai. ibu-ibu? Ayo ibu-ibu. Di situ dikatakan sahabat yang ditampar itu tidak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Hamparan pasir itu tidak identik dengan padang pasir. Iya, siapa tahu Tapi di kalau pantai, perjalanan Bu. kedua sahabat itu kemungkinan melewati padang pasir, kemungkinan. Memang kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Tetapi hamparan pasir itu tidak identik dengan padang pasir. Menurut saya begitu. Untuk satu itu dulu. Iya. Jadi Terus tidak jawabannya sesuai apa, ya, Bu? Jawabannya Bu Tidak Radam, sesuai. jawabannya apa? Benar. Semua yang A tidak sesuai. Berarti jawaban kalau analisis saya itu dianggap betul, berarti jawaban pertama itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Karena Itu logik. Ya karena mereka tidak melewati padang pasir, tapi berarti bener mereka kan? Kemungkinan kan? ya tapi kan setiap orang punya apa ya interpretasi masing-masing begitu. Ya, Ini kan betul. pembahasan Pak. Ya. Nah, pembahasan ketika tadi teman-teman mengatakan sesuai, kata Bapak salah semuanya. Berarti kita harus menganalisis lebih jauh kenapa itu salah. Begitu. Gambarnya itu yang di atas itu, Pak Kun, gambar yang di atas itu gambar padang pasir kah? Apa tuh Pak Kun gambarnya? Gambarnya Ya, ini gambar apa ini? Pasir. Kayak gambar padang pasir gitu. Pasir. Coba Ini padang ayo pasir silakan yang di Bu atas, Ana. bawahnya Ayo, batu. teman-teman yang lain, ayo silakan. Gambarnya ada padang pasir, berarti melalui padang pasir tuh. Iya, melalui padang pasir. Makanya saya mengatakan kemungkinan itu tadi. Habis ketika teman-teman mengatakan satu sesuai, loh, ternyata Kayaknya bilang Pak sesuai Kun semua salah. ya kelihatannya. Semua tadi. Pak Kun, Halo. Bu Saragi ini, menurut saya pernyataan itu semua benar, Pak. Semua bener ya? Ya. Oke. Nomor 1 sesuai, nomor 2 ini sesuai, nomor ini sesuai. Balik ya, Pak. Pesan yang baik yang dituliskan. Yang Iya. terakhir tidak sesuai. Yang terakhir tidak sesuai ya, pasti. Pak. Yang terakhir tidak sesuai. Tidak sesuai, Pak. Yang ketiga. Kalau yang Oke. ke satu, Kalau terbalik ya, Bu ya, ibu-ibu ya. Kalau yang Iya. yang Terbalik, yang terbalik. yang Di atas batu, yang di terbalik ya, atas Bapak Ibu ya. Ya. Jadi pesan yang terakhir itu, pernyataan yang terakhir itu kurang pasti tidak tepat, sesuai. kurang sesuai. Nah, untuk yang pertama, karena dia menuliskan di atas pasir kan belum tentu lewat gurun pasir ya, tapi itu gambarnya gurun pasir. Gambarnya mendukung. Gambarnya mendukung. Terus Berarti- itu Iya, gambarnya mendukung. Berarti tidak ada kemungkinan berarti. Pasti perjalanan kedua sahabat itu melewati padang pasir, itu yang benar. Kalau ada Saya tadi itu kemungkinannya- setuju dengan ibu-ibu tadi, sesuai, tidak sesuai. sesuai. Tapi setelah Pak Kun mengatakan semua Salah. jawaban salah, Iya. saya analisis kembali. Hanya Akhirnya kita ragu. saya Putar menemukan kembali di gitu atas kan. hamparan. Berarti Kayaknya juga analisis Pak hamparan Kun masuk akal. itu. Mendekati. Tidak sesuainya karena ada kemungkinannya ini, Bu. Karena kalau dilihat dari gambar, mereka pasti sudah dilewati padang pasir. Yang jadi bikin salah ini ada kemungkinannya ini mungkin. Iya, kemungkinannya itu. Kalau misalnya, nah, karena di situ ada kemungkinan kalau misalnya hamparan padang pasir itu hanya sebagian, ternyata di situ gambarnya itu padang pasir, kemungkinan melewati padang pasir, berarti stimulusnya itu tidak berbanding dengan apa yang ditanyakan. Kebermanfaatan stimulus karena di situ ada gambar padang pasir. Tapi kalau di situ memang ada kemungkinan, memang kemungkinannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak begitu. Berarti tidak kepastian itu. Berarti tidak sesuai, Bu ya. Bingung lagi ya? Sesuai. Karena kemungkinan. Karena kemungkinan. Pak Kudori. Kami sesuai aja Bu, karena kemungkinan. Pak, kalau menurut saya, Pak, karena di situ ada gambarnya padang pasir, ya berarti kemungkinan itu ada, Pak. Nah, kecuali kalau di situ tidak ada gambar padang pasirnya, nah mungkin ini jawaban salah. Tapi karena ada gambar seperti itu membuat orang jadi ragu, kemudian ada kata-kata kemungkinan,
Nah, kemudian membenarkan. Kan kata-kata kemungkinan belum tentu benar, tapi karena ditunjang dengan gambar, orang jadi yakin kalau itu benar. Kalau Mas saya Kun. sepakat dengan Bu Ranam, Silakan. karena di situ perintahnya disuruh isi teks, jadi bukan gambarnya, isi teksnya yang kita analisis. Oke, silakan. Kalau saya jawabannya sesuai karena itu kemungkinan, jadi ya itu tadi sesuai, harus sesuai karena ada hamparan pasir, kemudian gambarnya itu gurun pasir. Kalau diteliti kan berarti itu masuk kemungkinan. Oke, makasih Bu Aya. Ada lagi satu lagi mungkin sebelum saya. Silahkan, satu lagi. Mas Kun, saya. Ya. Siapa ini? Triati. Oh, Triati, silakan Bu Triati. Ya, kalau itu mengenai konten interpretasi, itu bisa saja kemungkinan mereka melewati padang pasir. Kalau konten kognitifnya interpretasi. Begitu. Ya, silakan. Jadi jawabannya apa jawabannya ini? Sesuai. Kalau saya sesuai. sesuai. Berarti sesuai. Ya. Terus nomor 2 apa lagi? Ini sesuai. Terus yang nomor 2 ini apa ini? Sesuai juga? Ya. Sesuai. Nomor 3? Sesuai. Tidak. Tidak sesuai. Nomor 3 tidak sesuai. Tidak Berarti sesuai. sesuai. Pesan Tidak yang sesuai. baik dalam atas pasir, pesan ini tidak sesuai. Gitu ya? Iya. Kalau yang ketiga itu. Oke. Jawabannya masih salah. Nah, yang sesuai nomor 2, Pak. berarti yang pertama ini tidak sesuai. Sebentar, berarti kita Pak persetujuan Kun. aja. Yang Pak pertama Kun. salah, Pak. Kurang Mohon tepat. maaf. Yang pertama. Kalau gurunya masih salah terus, bagaimana mau membetulkan kerjaan muridnya? Benar, Pak benar. Kun, Gurunya aja mohon begini. maaf Nomor ini 2. tanya ya. Tadi ketika sesuai tidak sesuai, jawabannya salah. Terus ini jawabannya salah. Artinya dalam membuat skor, apakah misalnya ya ini jawabannya sesuai tidak sesuai. Misalnya ketika hanya satu yang betul, itu apakah langsung total itu salah total begitu, atau ada penskoran, ada rubrik tertentu. Seperti yang tadi pilihan ganda kompleks, misalnya yang betul kan 1, 3, 5. Ketika betul 1, harusnya 1 itu dapat nilai si anak itu. Tapi kalau salah telak ya rugi dong anak. Begitu. Artinya, kalau dalam sistem itu ketika dia nggak bisa ini dikasih soal lagi yang lebih ringan lagi gitu Bu, dalam sistem. ya teori Ya, yang saya nah terus dapat tapi dia ini begitu. tidak dinilai benar ya, karena ini kan hitungannya tetap 1 nomor 1 itu. Jadi begitu ya. meskipun jawabannya ada 3 pilihan, tapi ngitungnya 1 poin atas tadi. Ya, tapi Cuma gini, kalau Pak. kita mau buat misalnya AKM kelas nih, oh kalau ini itu nanti itu rubrik yang kita sesuaikan kalau gitu. Mau misalnya ini 1 soal tapi ada 3 pernyataan sesuai tidak sesuai, lah itu kita sendiri. Tapi kalau dalam sistem itu nggak bisa ya Pak ya. Oke ya. Kalau misalnya begini, si A misalnya Pak ya, kunci jawabannya sesuai tidak sesuai. Si A menjawab sesuai tidak sesuai. Berarti ini kan yang betul cuma 1. Betul. Apakah dengan yang lain itu salah total? Nah, ini tingkat pemberian soal ke level yang ke bawah lagi itu apakah ada pembeda antara yang salah semua dengan yang salah 1? Kan ini harusnya betulnya 2 misalnya. Ternyata ada yang betulnya 1, kan nyangkut dikit-dikit itu. Menurunkan ke bawah levelnya itu apakah antara anak yang betul 1 dengan betul 2 dari 3 opsi yang ditawarkan itu apakah ada pembeda atau tidak? Gitu. Itu walaupun itu sistem Pak nggih. Ya itu sistem itu. Itu sistem. Tapi aturan awalnya bahwa pilihan ganda kompleks itu menguji kita apakah benar anak-anak ini memahami teks itu. Jadi ketika dia dianggap paham itu, ketika 3 pilihan ini benar semua, bukan 1, bukan 2, tapi batasnya demikian Bu. Jadi 1, meskipun ini kalau dihitung kan pilihan ganda kompleks itu rumit karena ini prinsipnya ada 3 soal kalau begini kan, bukan 1, gitu. Tapi dianggap tetap 1 ini gitu. Kalau salah ya salah. Iya, betul Pak. Jadi kalau misalnya soal ini atau soal pilihan ganda kompleks itu misalnya kalau opsinya 5, ketika anak menentukan poin 1 itu betul, misalnya betul, centang betul gitu, dia masih harus berpikir di poin 2. Dia lagi masih harus berpikir di poin 3. Beda dengan pilihan ganda murni. Ketika sudah ditemukan 1 betul,
pasti yang lain salah, kan begitu. Artinya Iya. proses berpikirnya itu berapa kali lipat tergantung dari opsi yang ditawarkan. Nah, masa Tapi- tidak ada apa ya kompensasi dari Tapi pemikiran soalnya anak, kan memang dibuat hanya 30 untuk SD kan 35 untuk sedikit. Jadi beda dengan UN yang soalnya banyak tapi poinnya beda. Kalau ini kan soalnya hanya sedikit. Memang dibuat seperti itu gitu. Jadi memang tetap Ya, hitungannya satu, Pak ya. hitungannya Pokoknya satu. salah satu ya salah gitu ya, Pak ya. Satu kan salah gitu. Itu by system kan dia langsung muncul. Kalau yang AKM nasional kan by system ya. Jadi salah ya salah kayak gitu dia itu. Oh, alah. Berarti memang kalau memang benar ya harus benar semuanya, kalau salah ya salah semuanya. Berarti dia begitu. benar-benar paham. Artinya begini, ketika anak jawab ini sesuai itu berarti soal satu ini dia benar-benar paham. Jangan sampai ini hanya bejo-beji gitu. Paham setengah juga tidak boleh, Pak ya. Paham setengah itu belum paham ya. Padahal- Bahwa pada nomor satu ini dia paham soal ini. Iya. Padahal tingkat pemahaman seseorang dengan orang lain itu kan kadang-kadang beda. Saya Ya. paham betul, Pak. Saya setengah-setengah paham. Saya belas nggak paham gitu. Oke, coba kita kembali ke soal ini gitu ya. Oke, jadi begini, ini memang dibuat seperti ini, Bu. Jadi nanti akan banyak seperti ini. Misalnya bacaannya kan begini, ada dua orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, hari ini teman baikku menamparku. Nah, ini yang nomor satu ini, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir ini tidak sesuai. Kalau tadi teman-teman jawab sesuai, salah. Yang benar tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena bukan kemungkinan, ini sudah terjadi. Pasti. Pak, karena jawabannya ada- tidak sesuai ada- semua, Pak. Ada stimulusnya tuh, padang pasir tuh. Pak, Halo? jawabannya tidak sesuai semua. Ini tidak sesuai ya, karena kalau jawab sesuai salah. Karena apa? Ini kan kemungkinan. Kemungkinan itu bisa iya, bisa tidak. Padahal stimulus ini, bacaan ini sudah terjadi. Padang pasir tadi. Halo? Sudah di padang pasir gitu ya, Mas? Iya Pak, Iya, dengar Pak iya. ya, halo. Wah, Iya. menggiring ke proses Iya, itu iya. agak susah Iya, gitu sip, prosesnya. Benar nggak? Bahwa Ya. kata-kata kemungkinan itu artinya bisa iya, bisa tidak. Iya. Tentu terjadi. Padahal kalimatnya sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi dia menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Artinya ini sudah terjadi. Mereka sudah jalan di padang melewati padang pasir, bukan kemungkinan gitu. Paten, Pak. Ya, halo, jelas ya? Jelas, jelas, Pak. Ini nomor satu ini jawabannya tidak sesuai. Kalimat ini, pernyataan ini tidak sesuai. Nomor dua, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Sesuai apa tidak? Tidak. Sesuai. Tidak. Yang bilang Sesuai. tidak apa alasannya? Saya, Pak. Ada susahnya Silakan. tadi. Orang tetap bersahabat dalam kondisi marah atau susah. Kalau saya tidak ada susah. sesuai karena tidak di dalam teks ini tidak menjelaskan susah. mereka tuh ada marah atau susahnya. Oke, makasih Bu Aya. Mereka tidak ada teks di sini yang menjelaskan mereka tetap gitu ya. Ya. Oke, yang lain? Sesuai. Pak, yang kedua, Pak, yang kedua ini pernyataannya bukan yang paragraf selanjutnya, Pak. Hanya ini paragrafnya. Tidak sesuai karena di dalam teks juga sama seperti Bu Aya, tidak ada menyatakan kata-kata marah dan juga susah gitu. Hanya di situ berkelahi, perdebatan berkelahi aja sama yang tergelincir tadi. Gitu. Sesuai, itu sesuai. Jadi tidak sesuai. Ini yang jawab, ini jawaban yang benar nomor 2 ini sesuai apa tidak sesuai? Sesuai. Sesuai kayaknya. Sesuai saya. Kenapa sesuai? Kenapa sesuai? Karena memang dia dua sahabat bersahabat, mereka Sementara bersahabat. tergelincir itu identik dengan kesusahan. Iya.
Nomor 2 ini jawabannya yang benar sesuai. Sesuai, Ustaz. Di situ ada perdebatan, itu berarti bertengkar. Bertengkar itu, nah ada pertengkaran. Marah. Halo, gantian. Sekarang begini, kenapa nomor 2 ini sesuai? 1 gitu ya. Kedua, orang tetap bersahabat dalam kondisi marah. Marah dia tulis di padang, tadi tulis di padang pasir gitu ya. Terus kemudian teman yang telah ini paragraf yang kedua, walaupun mereka bertengkar, tapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun, malang nasib teman yang ditampar tadi. Ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Ukirnya pada sebuah batu. Kalau tadi kan padang pasir, diukir di pasir. Ini dia diselamatkan, diukir di batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, mengapa saat kamu aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantu, kamu mengukirnya di batu. Ia menjawab, karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedang mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun. Apa artinya? Meskipun susah, kedua sahabat ini dalam kondisi marah tetap bersahabat. Itu ya. Jadi ini jawabnya sesuai. Oke. Terus nomor 3, pesan yang baik ditulis di atas pasir. Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai ya, karena memang kebalikannya teks ya. Oke, jawaban. Nah, sekarang kontennya apa? Kontennya. Jawabannya ini tidak sesuai, tidak sesuai. Nah, sekarang apa konten dari ini? Silahkan. Kontennya apa? Proses kognitifnya apa? Konteksnya apa? Silahkan. Kontennya teks sastra. Teks sastra kontennya. Teks sastra kontennya. Ya. Prosesnya interpretasi. Apa? Proses evaluasi dan evaluasi. Ayo, proses kognitifnya apa? Evaluasi. Refleksi informasi. Ya, ayo, siapa yang jawab evaluasi? Kenapa evaluasi? Saya refleksi informasi, Pak. Evaluasi karena di situ dari membaca kita mengevaluasi, dari bacaan itu kita mengevaluasi untuk menentukan setiap pernyataan yang ada itu, apakah dari pernyataan ini kita bisa evaluasi benar sesuai atau tidak sesuainya dari teks yang sudah kita baca. Oke, sesuai. Berarti kalau evaluasi sesuai tidak sesuai gitu, Bu. Ayo silakan Bu Cici, makasih. Ada lagi? Silakan, ayo. Sama Pak kayak Bu Cici. Ayo, silakan. Refleksi informasi. Banyaknya di bagian ini dari mana ini? Ayo silakan. Ada lagi? Ayo, Ini salah tidak masalah. Banyak belajar, banyak menjawab, banyak salah tidak masalah. Jangan takut salah gitu ya. Mencoba gitu kan. Kalau saya kayaknya refleksi informasi, Pak ya. Refleksi informasi. Ayo. Evaluasi Silakan. dan refleksi, Pak. Evaluasi dan refleksi. Ada lagi? Oh, iya. Evaluasi dan refleksi itu tadi. Ya, salah. Ada lagi? Silakan. Interpretasi saya, Pak. Interpretasi, Pak, menafsirkan dari bacaan. Kenapa interpretasi? Menafsirkan informasi tersurat yang ada dalam bacaan. Menafsirkan informasi tersurat yang ada dalam bacaan. Ada. Terus apa lagi? Yang lain? Pak Priyono 016 Balten. Kalau kontennya Pak ada 2 orang sahabat itu kontennya Pak ya. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang itu kontennya Pak. Ya. Kalau evaluasinya itu tentang persahabatan. Evaluasi tentang
tentang persahabatan dua orang tadi, Pak. Oh, jadi gini Pak, bahwa soal AKM literasi, komponen AKM itu kan ada konten, proses kognitif, ada konteks, kan begitu tiga hal ini. Nah, sekarang konten itu, jadi kalau literasi itu informasi, teks informasi sama sastra. Proses kognitif ada menemukan informasi, nomor level 1, level 2 interpretasi dan integrasi, level 3 evaluasi dan refleksi. Kemudian konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini kalau konten tadi teman-teman sudah, ini kontennya adalah teks sastra, gitu ya. Kemudian apa namanya proses kognitifnya apa sekarang, gitu Pak? Halo? Evaluasi dan refleksi ya. Evaluasi. Kenapa evaluasi dan refleksi? Kenapa? Dari hasil membaca bacaan tersebut dievaluasi sehingga didapatkan refleksi yang di bawah setelah membaca. Kemudian ia menjawab karena menulis di atas pasir. Itu refleksinya. Oke, saya ingin dengar suaranya Pak Joko ini, Pak Joko Mariono dari Kukar ini. Biasanya beliau dapat jawabannya langsung benar gitu. Silakan Pak Joko. Halo Pak Joko. Halo Mas, baru gabung Mas, belum nyambung. Belum nyambung ya gitu ya. Baru gabung dari ini, kemarin ketinggalan aku lupa. Iya, oke. Kemarin juga nggak ikut saya. Oke, ayo Bu Warni, silakan Bu Warni, apa ini jawabannya ini? Saya kemarin kan nggak tahu cerita, Ustaz. Jadi kalau menurut saya yang ini evaluasi dan refleksi. Oke. Ini halo, ada lagi yang ingin berpendapat, silakan. Mencoba menjawab ini meskipun dari matematika. Oh, boleh. Mudah-mudahan tidak salah paham sayanya. Silakan Bulis. Kalau saya mungkin cocok dengan Ibu yang menjawab interpretasi tadi. Jadi kenapa? Menafsirkan. Beberapa bacaan di sini untuk menentukan pernyataan sesuai atau tidak sesuai, itu kita prosesnya menafsirkan. Jadi tidak langsung nampak di bacaan, mungkin tersirat gitu. Itu terima kasih Mas. Makasih Bulis. Teman-teman, jadi pada soal ini proses kognitifnya adalah interpretasi dan integrasi level 2 yang benar. Kenapa? Karena satu dari bacaan ini misalnya ya, kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Ini tidak ada kalimat tersurat, nggak ada. Ini adalah interpretasi dari kalimat tadi itu, dari atas, dari yang menulis di padang pasir ketika ditampar, kemudian menulis batu ketika ditolong. Itu interpretasi dari itu. Itu makna tersirat. Tersuratnya nggak ada. Iya kan? Tersuratnya nggak ada. Ini tersirat. Kemudian perjalanan kedua sahabat melewati padang pasir. Kemungkinan ini kemungkinan bukan kemungkinan tapi sudah. Jadi interpretasi itu sesuatu yang ada dalam bacaan dan sesuatu yang tidak ada dalam bacaan, tersurat dan tersirat. Kemudian pesan yang baik ditulis di atas pasir, pesan yang buruk ditulis di atas batu. Ini kan salah, tidak sesuai. Tapi ini merupakan isi dari sini, pesan ini, gitu. Jadi ini adalah level kognitifnya level 2, interpretasi dan integrasi. Contoh yang integrasi itu mana? Integrasi itu kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Ini interpretasi dari tadi itu ditulis di batu dan tulis di pasir gitu ya. Dan soal-soal kayak gini akan banyak sekali di dalam soal AKM seperti itu, teman-teman. Kemudian konteksnya apa? Ayo silakan. Konteksnya apa ini? Sosial budaya. Sosial budaya ya, Mas. Kenapa sosial budaya? Kenapa sosial budaya? Kalau menurut saya, Mas Kudori, ini karena
di dalamnya menceritakan tentang hubungan persahabatan antara dua orang, berarti ini berkaitan dengan sosial budaya, Mas Tobir. Ya, karena persahabatan orang ya. Apakah saintifik atau personal? Personal. Enggak. Personal sih. Enggak ya. Enggak. Betul. Ya. Ini konteks ini, soal ini adalah sosial budaya, hubungan satu orang dengan temannya. Jadi kalau hubungan satu orang dengan masyarakat, hubungan satu orang dengan orang yang lain itu sosial budaya. Sosial. Tapi kalau hanya bercerita tentang diri sendiri itu personal. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang kebenaran melalui pembuktian, melalui teori dan lain itu disebut saintifik, bisa kebenarannya bisa dibuktikan atau dia akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini saintifik gitu. Berasal dari sebuah pengamatan, kemudian pembuktian, itu saintifik gitu. Soal ini jelas teman-teman? Jelas ataukah belas? Jelas. Pak. Jelas Ya? mengecoh. Atau belas jelas ya? Nyambung. Jelas mengecoh. Agak nyambung, Mas, setelah dijelaskan. Masih separuh, masih separuh, Pak. Nyambung. Clear, clear. Mas Dori, Ya. mau Silakan. tanya. Ya. Ini Aku untuk ngerti yang malah. pertanyaan yang nomor 2, pernyataan nomor 2. Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Ini tadi saya juga ragu-ragu, Mas, untuk kata-kata maupun. Karena marah dan susah ini kan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Ya. Tapi kan sesuai memang kan. Dia marah maupun senang kan tetap nganan kan? Iya, cuma mungkin pilihan kata maupunnya itu yang membuat saya tadi Itulah. Memang harus benar-benar teliti gitu ya. Nah, Itu ini kan pengecohnya dalam ya, Ustaz. pengecohnya ada 2. Hati-hati pengecohnya. Yang satu kemungkinan. Yang satu lagi marah maupun susah. Harusnya kan marah maupun senang gitu kan? Susah maupun bahagia gitu ya? Ya, tapi di sini kan marah maupun susah. Iya itu yang membuat saya bingung itu. Itu kan nggak sepadan, tidak sesuatu yang bisa dibandingkan gitu loh. Lah, ini kan masalahnya apakah pernyataan di sini kalimat ini sesuai enggak? Atau kan sesuai atau tidak sesuai dengan bacaan di sini kan begitu. Kita membuat interpretasi yang ini sesuai atau tidak sesuai gitu. Memang pengecoh itu banyak sekali kayak gitu ya. Nah, di sini kan dia tetap bersahabat maupun marah dalam kondisi senang, mau bahagia maupun susah kan begitu. Jadi artinya meskipun bertengkar apapun tetap bersahabat. Berarti kan tetap sahabat terus. Lah di sini kalimatnya kalau dia menyiapkan kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah, ya bener. Wong marah mbek nganu dia bersahabat, apalagi marah sama susah tetap bersahabat dia gitu. Ya. Mas Kun. Ya. Mas Kundori, Silakan. Saya ingin menanyakan, bagaimanakah trik-trik kita sebagai guru untuk membimbing anak supaya bisa dari soal ini mereka mampu menginterpretasikan dan menjawab soalnya itu? Adakah trik-trik untuk supaya kita bisa menerapkan dan membimbing anak didik kita supaya bisa dari soal ini mereka bisa menginterpretasikan gitu, bagaimana triknya? Satu pesan saya ya, pahami teks itu, benar-benar pahami, jangan tergopoh-gopoh tergesa-gesa. Benar-benar pahami kalimat-kalimat itu. Pesannya itu saja. Pahami betul subjek, objek, predikat kalimat itu. Subjek, objek, predikat, kata sifat atau keterangan, pahami itu. Kalau kita sulit memahami kalimat ini, subjeknya apa, predikat, objek, kemudian kata keterangan, kita tidak paham dari kalimat itu maksudnya kemana, sulit. Berarti intinya pembelajaran kita itu harus banyak memahami teks. Memahami teks, menginterpretasikan teks, mengevaluasi teks. Kuncinya tiga itu ya. Menemukan informasi teks di teks, apa sih memahami teks. Kemudian yang kedua, berlatih melakukan interpretasi dan integrasi sebuah teks. Yang ketiga adalah berlatih melakukan evaluasi dan refleksi sebuah teks. Di situ yang sering harus. Kalau itu kuat, insya Allah kuat ketika dia ngisi kerjaan ini gitu ya. Berarti harus banyak berlatih ya Pak Kun ya. Kuncinya banyak berlatih kuncinya. Kalau orang berlatih sulit lah kayak gitu.
Iya, Mas Hudori, kalau menurut saya selain berlatih dan memahami isi bacaan, seperti yang dilakukan Mas Hudori ini juga merupakan salah satu solusi supaya kita memahami isi bacaan, yakni penjelasan sehingga kita jadi lebih paham. Oh, ternyata di sini toh jebakannya. Iya, betul. Jadi berarti setelah pemberian soal mungkin guru perlu menjelaskan seperti apa sih, mengapa jawabannya ini. Nah itu. Ya. Kalau tidak dijelaskan seperti ini juga kami tadi masih tetap berselisih pendapat karena memang mirip-mirip dan jebakannya bagus ini. Bagus ya. Ini kan kalau anak bisa jawab tadi berarti paham dia bacaan ini kan. Oh berarti dia bisa. Tapi kalau hanya jawab benar satu dia, oh berarti dia belum paham tentang apa sih makna dari bacaan ini. Gitu. Memang harus dilatih, di OCI gitu. Kalau bahasanya kan kalimat itu, teks itu harus oh ini gini. Kalau pernyataan ini maknanya ini. Pernyataan ini kekurangannya digantikan dengan teks adalah ini, tidak nyambungnya. Harus belajar begitu. Kalau hanya sekedar membaca tapi tidak ditelaah ya, yang dalam gitu ya, tidak dianalisis benar-benar ya, sulit juga gitu ya. Harus ada orang ya, harus kuat melakukan analisis soal ini di mana jebakannya, makna yang tidak sesuai dengan konteks itu, makna yang tidak sesuai dengan konten itu yang mana, kemudian harusnya kontennya kayak apa gitu. Gitu. Halo? Terima kasih juga tambahannya Bu Rahayu. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut ya. Mau tanya Mas Hudori. Ya, itu yang nomor 2 apa enggak harus diubah kah itu yang kata-kata maupun supaya enggak seperti itu? Dua orang tetap bersahabat walaupun dalam kondisi marah dan susah. Nah, kalau menurut saya begitu karena marah dan susah ini kan bukan sesuatu yang bertentangan. Makanya kalau pakai kata maupun ini kan tidak tepat. Iya, marah dan susah kan? Ya. Kan gitu kan? Kayak kan bener kan bahwa ini sesuai karena teksnya marah ataupun ditolong, susah dia ditampar atau dia tetap bersahabat. Itu kan. Jadi ini Bu Sri Rahayu, perbedaan dari kata maupun dan itu seperti apa sih Bu? Kenapa kok berbeda gitu maupun sama dan? Apa pembedanya Bu? Dan itu kan menyambung ya. Iya. Dua-duanya dipakai. Tapi kalau maupun itu memilih salah satu. Oh iya. Satu. Ada perbandingan ya. Memilih salah satu, tapi maupun pembanding. Ada membandingkan sesuatu tapi yang senada. Ya, gradasi. Misalnya marah maupun tidak. Tinggi maupun rendah gitu boleh Bu? Nah iya. Jadi itu kan ibaratnya memang perbandingannya. Tapi kalau marah gitu dengan susah kan beda. Sebelah kiri. Oke, lanjut ya. Harusnya soalnya kan begini misalnya, perjalanan kedua sahabat melewati padang pasir itu dikasih kata kemungkinan, itu jebakan kemungkinan itu. Marah maupun susah, marah susah. Ini pasti tidak sesuai gitu kan. Orang pasti akan ngeklik itu gitu. Pasti akan pilih itu. Ya memang teliti ya, pemahaman itu penting itu. Lanjut ya. Ya Pak Kur, sebentar kelanjut kok kayaknya kita aja sebagai orang tua atau gurunya aja memahami kok kayaknya bulat-bulat gitu ya. harus belajar Pak Sulaiman. Apalagi murid kita nanti ya. Langge, yaitu artinya perlu pemahaman yang sama bagaimana mungkin trik-trik untuk strategi kita untuk menganalisa sebuah bacaan atau wacana yang panjang seperti ini yang menggiring kita harus bisa menyimpulkan ini arahnya kemana. Terus kemudian ada pernyataan-pernyataan yang memang tujuannya untuk menganalisis daripada informasi yang ditampilkan itu kan gitu. Nah, ini kembali kepada kita ya sering-sering membaca, sering-sering punya literasi yang lebih tajam tentunya kan gitu. Mungkin dan itu ini literasi itu kan bagaimana dia ya memahami sebuah informasi, kemudian menggunakan informasi itu, merefleksikan, tidak hanya anak-anak tidak membunyikan bacaan, tapi benar-benar dia paham, bisa refleksi, bisa evaluasi dari teks itu gitu. Nah mungkin nanti perlu dibiasakan, misalnya sekolah. Memang menteri mengatakan AKM ini, UNAN ini tidak perlu persiapan, kan begitu kan?
Tapi saya yakin sekolah pasti persiapan lah. Saya yakin pasti nggak akan mungkin dilosit, dicul gitu kan, nggak mungkin, pasti persiapan. Nah, persiapan itulah yang perlu menurut saya. Ini bukan hanya tugas guru kelas 5 atau kelas 8 ya untuk SMP, tapi semuanya mulai kelas 2, 3, 4, 5 semuanya bertanggung jawab pada AKM ini. Oleh karena itu nanti sebenarnya saya ingin mencoba membuat bagaimana pembelajaran kita dari KD itu kita buat soal-soal yang AKM. Harusnya ngarahnya ke situ nanti. Dari KD kita latihan buat soal-soal yang AKM, pembelajaran yang AKM. Itu lebih bagus begitu. Amin. Lanjut ya. Oke, monggo. Ya, silakan. Makasih Pak. Mungkin ini ya hanya sekedar usulan Pak. Saya berpikir bahwa gini, yang perlu diperjelas untuk siswa kita nanti itu, dan kemungkinan ini juga tidak semua guru memahami Pak. Kegiatan apa sih yang harus dilakukan oleh siswa tentang menemukan di dalam proses kontaknya nih, kognitifnya nih Pak. Kemudian kegiatan apa juga yang harus dilakukan oleh siswa dengan kegiatan interpretasi dan integrasi itu, kemudian evaluasi dan seterusnya sampai refleksi. Jadi kemungkinan mohon maaf, saya yakin tidak semua guru memahami kata-kata ini. Jadi banyak dari kita masih bingung dengan proses menemukan kayak mana sih dengan teks reformasi dan sastra itu. Kemudian yang interpretasi juga seterusnya. Mungkin ini yang perlu diperjelas Pak, sehingga kita nanti terutama guru-guru dalam menyampaikan materi ke siswa akan lebih mudah itu. Itu mungkin Pak sementara Pak. Ya, saya kadang begini Pak. Memang kalau ingin memahami panjang detail ya, itu mungkin kurang lebih 3 hari lah. Full tiap 8 jam kali 3 hari itu seluk beluknya sampai tadi bisa kita mau detail kayak itu antara kurang lebih 2-3 hari kayak gitu Pak. Sama kita aja buatnya gitu. Pertemuan gitu. Dia naik. Iya Pak, berarti satu lagi Pak 3 hari lagi. Di sini 1 meter. Ini 1 meter, kemudian dia turun lagi. Lanjut ya. Iya Pak, monggo. Lanjut. Oke, sekarang soal nomor 2 masih dari silakan. Ayo nomor 2 ini silakan. Nomor 2 soal. Inilah pesan-pesan yang merupakan simpulan isi teks yang tidak termati konten berikut. Jika ada cara menyampaikan informasi ya silakan. Sesuai. Ya, yang mana? Yang dipilih yang mana? Nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini yang dicentang yang mana? 1 centang. 1 dan 3. 3. Hah? Ada. 1 dan 3 yang dicentang Pak. 1, 3. 1, 3. 1 dan 3. Nomor 2? Enggak. Kenapa? Tidak mesti. Di awal kalimat tadi kan sebelum pertengkaran sudah bersahabat Mas. Masa kelahi dulu baru sejati. 1 saja Ustadz kalau saya. Oke, Bu Arni 1. Oke, yang lain. Coba dibaca benar-benar dipahami pernyataan-pernyataan ini dan tadi bacaan di atas tadi. Ayo silakan. 1, 3. 1, 3. Tapi 3 bisa menjebak juga itu Bu, ada dan membalas kebaikan. Iya. 1 dan 2. Dan membalasnya tadi tidak disengaja. Ayo silakan. Mana yang benar ini? 2, 3. Ayo silakan teman-teman. Menurut saya 1 dan 2. 1 silakan. Kenapa Bu Dina? Kok 1, 2? 1 saja Pak. Pak Kandi 1. Kenapa hanya 1? Ini jawaban benarnya lebih dari 1 Pak Kandi. Oh gitu Kak. Ya, 1 tidak berarti. Kan analisanya begitu Pak. Analisa saya begitu. 3, Pak. Halo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1 kita benar enggak 1? Betul. Betul. 1 betul. Betul. 1 betul. 1 betul. Betul. 1 dan 4. 1 dan 4. 1, 4. Jika diberi kebaikan oleh orang lain harus segera membalasnya. 1 dan 4. 4 bukan. 1, 3. 1, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti semuanya.
Semuanya kan? 1, 2, 3 saja. 1, 3, 4. 1, 3 saya. 3, 4, Mas Sundari. 1, oke. 1, 2, 3. Mas Gun. 1, oke. Sekarang beri di alasan. voting. Mbak Sandra di voting. Siapa yang 1, 2, 3, 4? Voting. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Oke, siapa yang bilang 2? Yang 2 tadi kenapa bilang 1? Saya 2, 3. Saya 2, 3. Bu Yuli 2, 3. Ya. Kenapa Bu Yuli 2, 3? Saya 1, Kenapa Bu 3 Yuli aja. pilih 2, 3? Kalau menurut Pak menurut Joko saya yang simpulan dari kurang bacaan tepat yang nomor 2 simpulan saja kan Pak ini. yang ditanyakan? Sudah diberi kebaikan. Yang ditanyakan Coba simpulan. saya 1 kasih dan 3. waktu. Saya kasih waktu 1 menit untuk dicerna, benar-benar dicerna. Silahkan. 1 menit. Dicerna, dipahami kalimatnya. Sebelum boleh. Saya Ayo. 1, 3, Pak. 1, 3. 1, 3, Pak. 1, 2. 1, 2. Tulis 1, 2. Boleh 1, 3. Boleh 1, 3. Nah, yang 1, 2 siapa tadi 1, 2? 1, 2 saya Pak. Lana. Saya Pak 1, 2 Pak. Lana. 1, 2, 1, 2. Bu Jangan Suhaida. berkelahi baru mesra. Iya Pak 1, 2 Suhaida. Oke, silakan Bu Saida, silakan. Kenapa 1, 2 Bu Saida, silakan. Pertanyaannya pilihlah pesan. Pesan berarti kalau yang 1 jangan mengingat kesalahan, itu kan pesan ya, pesan disampaikan. Kalau yang kedua dengan wacana yang tadi setelah berlalu salah paham, tapi dia tetap bersahabat terakhirnya. Oke, makasih Bu Saida. Ya Pak. Oke, makasih. Yang lain, silakan. Saya mau counter nomor 2 boleh, Mas? Boleh. Kebaikan oleh orang tua. Nomor 2 saya tidak memilih karena di awal kalimat di awal bacaan tadi sudah ada kata-kata 2 sahabat. Jadi sebelum berkelahi pun sudah bersahabat gitu. Oke. Silakan. Makasih Bu. Ayo lagi, silakan lanjut, silakan. Saya 2 dan 3 Pak Kun. 1 dan 3. 2 dan 3. Saya 2 dan 3 saja Pak Kun. Saya 2, 1 dan silakan. 3, Yang Pak. 2 dan 3 silakan. Memang ini ngomong Karena nomor 2 itu mereka memang awalnya Oh, ini semua. bersahabat, tetapi setelah terjadi konflik di antara mereka, maka yang jatuh termungkin tadi ditolong juga, maka terjadilah pertemanan sejati. Kemudian persahabatan terjadi memerlukan setelah. sikap memaafkan dan membalas kebaikan, seperti temannya tadi walaupun sudah ditampar, tetapi tetap memaafkan. Kalau Zoom, mic-nya Oke, dihidupkan silakan. semua ya masuk semua. Dari saya, Pak Kun. Oke, makasih Bu Sarage, Bu Farida Sarage. Silakan. Satu lagi. 1 dan 3 Mas Kun. Siapa? Ayo, silakan. 1 dan 3. Ibu siapa ini 1 dan 3 ini? Pak Cici. Saya. Bu Warni. Mbak Cici. Bu Cici. Ya, kenapa? Saya Kenapa memilih 1, kenapa 3? Ya, kenapa 2, kenapa 2? Di sini saya nggak memilih 2 karena di sini memang pada awalnya mereka itu sudah bersahabat dan persahabatan itu sudah terbentuk walaupun mereka tadi belum ada perselisihan paham gitu. Kalau yang ke-1 pasti ya karena kan untuk jangan terlalu lama mengingat kesalahan lain terlalu lama karena terbukti dengan menolong waktu saat mau mandi tergelincir tadi kan sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga ini persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan karena saling memaafkannya walaupun tadi sudah ditampar tetapi saat temannya jatuh pun dia masih melakukan kebaikan dengan menolongnya tadi. Jadi saya pilih 1 dan 3. Oke, terima kasih Bu Cici. Ayo, silakan. Satu lagi. Waktunya mau habis nih ya. Saya juga ada acara ini, waktunya mau habis nih. Silakan. Kalau Pak Joko yang tidak masuk hanya yang nomor 2 ini, Mas. Kenapa nggak masuk Pak nomor 2, Pak Joko? Iya. Saya setuju itu. Kalau itu pilihlah pesan-pesan yang menurut kesimpulan di atas ya. Di atas tadi kulihat tidak ada kata-kata pertemanan juga. Kalau yang 1, 3, 4 itu 1 masuk ya karena mereka tidak mengingat kesalahan terlalu lama. Kemudian 3 masuk
sikap memaafkannya ada, dan 4 juga masuk, mereka saling membalas kebaikan. Oke, makasih Pak Joko. Yang lain? Saya setuju dengan itu, Pak. Oke, jawaban teman-teman semua belum ada yang pas itu ya. Benar adalah salah kabeh. Aduh, kacau. Tapi kalau aku salah enggak apa-apa Mas, yang kemarin aku enggak ikut. Kepriben salah terus. Kepriben ngoten niki. Sama Pak Joko kemarin juga saya nunggu linknya mana, ada yang pas. Saya juga ketinggalan Pak Joko kemarin enggak ikut Pak Joko. Jadi mohon saya dikasih materi yang kemarin sama yang hari ini, ben tak woco. Yo, betul. Di share Pak Pak Kon, di share. Oke, ayo lanjut satu lagi. Pak, materi ini penasaran teman-teman paling ini, penasaran teman-teman ini gimana? Mas Udori, saya mau mencoba menjawab. Silakan. Iya, tapi saya juga ragu nih bener pas salah ya. Enggak masalah. Saya sampaikan lebih baik jawab salah enggak apa-apa daripada dipikir aja. Daripada nanti tengah malam dia malah pusing sendiri gitu, tertawa sendiri gitu ya. Kalau daripada penasaran saya coba jawab aja ya. Saya jangan ragu Bu, harus yakin. Karena di situ saya tertarik pada kata jangan dan jika. Ini kan merupakan pesan. Pesan yang pertama, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Kemudian yang berikutnya, jika diberi kebaikan oleh orang lain harus segera membalasnya. Nah, 2 kalimat ini merupakan kalimat pesan. Namun isinya saya juga ragu. Siapa itu? Kalau yang nomor nomor 4 ini Mas Sugeri, jika diberi kebaikan oleh orang lain harus segera membalasnya. Ini saya ragu, namun kalimatnya ini merupakan kalimat pesan. Itu Mas Udori. Oke. Saya yakin. Terus kalau Ibu suruh jawab, pilih yang mana ini? Yang dijawab yang mana saja yang dicentang? Tadi katanya kalau 1 enggak boleh. Kalau saya 1 yang mantap, yang nomor 1 itu. Tapi kalau dikatakan harus enggak boleh 1, misalnya lebih dari 1 ya saya pilih 1 dan 4. Oh iya kayaknya. Silakan, makasih Bu Lis. Ya. Kayaknya bener malah Ibu ini 1 sama 4 yang pesan memang ini kayaknya nih. Aku. Ya silakan. Boleh jawab. Boleh. Kalau saya karena ini pesan dari teks tadi itu kan tentang persahabatan dan pertemanan sejati. Dan membalas kebaikan. Jadi mungkin 2 sama 3 kali ya. 2. 1, 4 aku Mas beralih aku. Kalau saya 3 cuman kata-katanya itu kayaknya kurang tepat kalau 2 dan 3. 2 dan 3. Kenapa 2 buaya? Kenapa 2 buaya? Kenapa pilih 2? Karena tadi saya ngambilnya karena pesan-pesan dari teks tadi sih, karena kan bercerita tentang pertemanan kan, persahabatan. Terus pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Itu pertamanya mereka memang sahabat, kemudian berkelahi, kemudian akhirnya kesimpulannya mereka bersahabat sejati karena menulis tadi di batu tadi kan si temannya yang ditampar tadi itu tidak akan hilang gitu. Kemudian persahabatan melakukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan, yaitu tadi temannya tadi kan sudah artinya sudah membalas sudah memaafkan. Kemudian kalau membalas kebaikannya tadi gimana ya, lupa saya. Itu aja sih Pak Kun. Makasih. Oke. Kalau nomor 2, pertanyaan saya begini, coba kita pahami ya. Nomor 2, pertemanan sejati akan terbentuk setelah melewati masa perkelahian. Ya, pertanyaan saya, apakah di teks tadi itu ada perkelahian? Perdebatan yang ada. Tengkaran. Halo, apakah di teks tadi itu ada perkelahian 2 orang ini? Ada. Kalau nggak ada perkelahian ngapain ditampar? Iya, ada perkelahian tadi Pak, ditampar tadi. Oh ya, coba perkelahian itu kan saling melawan. Iya. Oke, perkelahian itu 1 ditampar itu perkelahian atau bukan? Bukan. Perkelahian itu 2 orang saling, 2 orang saling. Saling membalas. Duel, gitu ya. Iya kan? Iya Pak. Nah, ini orang sering terkecoh dengan nomor 2 ini, perkelahian. Padahal di teks tadi tuh nggak ada perkelahian, yang ada 1 orang ditampar. Iya. Dan dia tidak membalas, gitu ya? Ditampar itu pukul nyamuk aja padahal itu. Kan?
Kan artinya kan tidak membalas gitu kan? Betul. Ya, Nah, kalau berarti 1 dengan 3, Pak. Berarti nomor 2 ini kita drop sudah, gitu ya? Nomor 2 ini kita drop. Ini nggak masuk, sudah nggak masuk jawaban karena tidak ada perkelahian. Berarti tidak ada pesan tadi, nggak ada perkelahian. Berarti ini kita drop dulu nomor 2. Nomor 1, jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama. Betul ya? Betul salah? Betul. Dia habis ditampar, dia kemudian ditulis di atas, kan dia tampar, dia ditulis di atas pasir, kemudian ditolong, dia ditulis di atas batu. Berarti sudah memaafkan nggak lama kan? Berarti ini benar. Poin 1 ini benar, centang. Poin 2 kita drop karena ini salah. Poin 3, silakan. Persahabatan menemukan sikap. Betul. Nomor 3 ini persahabatan menemukan sikap memaafkan. Tadi dimaafkan ya. Dan membalas kebaikan. Betul, kita centang. Nomor 4, silakan. Sesuai, Pak. Tidak diberi kebaikan oleh orang. Jika diberi kebaikan oleh orang harus segera membalasnya? Belum tentu. Tidak, bukan masalah belum tentu. Kembalikan pada teks ya. Jadi kembalikan pada teks. Bukan ini belum tentu ya, bukan. Kembalikan pada teks. Diberi kebaikan oleh orang. Nah, dia balas. Kalau di teks tadi iya. Dibalas. Tidak harus segera membalas. Oh tidak, Pak. Tadi kan faktanya di atas tadi kan Pak ditampar. Tampar itu kan melakukan sesuatu, tapi faktanya enggak. Jadi enggak masuk itu, Pak. Berarti nomor 4 ini di drop, tidak pilih. Berarti yang benar nomor 1 dan 3. Yang benar 1 dan 3 berarti benar. Yang jawabnya ragu-ragu. Betul, saya pas 1, 3 tadi. Maaf, Pak. Kalimatnya kan ada harus segera membalasnya. Halo. Ya, sekarang kontennya sama ya. Kontennya adalah teks sastra, bacaan tadi. Proses kognitifnya apa? Silakan. Proses kognitifnya apa? Interpretasi. Evaluasi dan refleksi. Halo? Interpretasi, Mas, kalau saya. Interpretasi? Ya. Kenapa interpretasi? Menafsirkan. Karena menafsirkan bacaan tadi gitu. Oke. Karena interpretasi atau menemukan informasi atau evaluasi. Karena dalam memilih, dalam mencentang ataupun tidak mencentang itu saya tadi prosesnya menafsirkan, Mas. Jadi misalnya kayak nomor 2 tadi, kenapa saya counter? Karena di awal bacaan kan mereka sudah bersahabat, jadi tidak perlu melewati masa perkelahian. Itu kalau saya. Yes, oke, silakan. Prosesnya melalui interpretasi kalau saya. Mungkin yang bahasa Indonesia lebih ini. Silakan, orang bahasa Indonesia silakan. Orang bahasa ya, silakan. Sesuai. Silakan. Ya, interpretasi kayaknya, interpretasi maksudnya. Jangan kayaknya lah. Interpretasi. Kenapa interpretasi? Ya, karena dari kita setelah membaca kita disuruh memilih mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan bacaan tadi, maka kita menginterpretasikan gitu. Oke, Bu Cici, kayak yang lain silakan. Ayo silakan. Isunya ada di. Oke, ini karena tidak ada bacaan langsung di teks tadi, simpulan ini adalah interpretasi. Jadi interpretasi dan integrasi ini levelnya level 2. Jadi proses kognitifnya level 2. Konteksnya apa? Sosial budaya. Konteksnya sosial budaya, kontennya tes sastra, proses kognitifnya level 2 interpretasi dan integrasi. Oke, sekarang yang nomor 3, silahkan nomor 3. Silahkan nomor 3. Sesuai. Ya, sesuai. Terus berikan kalau ini proses kognitifnya apa? Isi sastra, Pak.
Kontennya masih sastra, kontennya. Kontennya sastra. Proses kognitif. Kan nama bilangan itu. Sirap gitu. Evaluasi menemukan. Evaluasi bisa, Pak. Kenapa evaluasi? Karena dari bacaan yang sudah kita baca sastra tadi, kemudian kita disajikan pantun, bisa kita evaluasikan bahwa pantun dari pantun ini merupakan evaluasi dari teks tadi gitu. Ya, terus yang lain silahkan. Kalau misalnya nih Bu, mohon maaf Bu, kalau misalnya pantun ini interpretasi dari informasi tadi, begitu, bagaimana Bu? Misalnya saya berpendapat seperti itu, bisa Kak Ibu? Ibu Cici ya? Kalau saya interpretasi. Jadi pantun ini interpretasi dari teks bacaan dari tadi. Apa namanya? Kalau pantun ini kan kontennya nih Bu. Jadi iya, nah maksud saya makanya dihubungkan ke proses kognitifnya. Karena pantun ini merupakan interpretasi dari bacaan yang panjang tadi, misalnya kalau saya berpendapat seperti itu, masuk enggak Bu? Gitu. kalau saya kurang masuk Bu, karena di sini kan nomor 3 cermati pantun berikut, berarti kita mencermati pantunnya saja. Oh begitu. Baru kita sesuaikan dengan isi teksnya. Oke. Jadi Pak Kun tanya dulu Pak Kun. Kalau Ya. Soal nomor 3 itu ada kaitannya kah dengan bacaan yang nomor 1, 2 tadi? Iya, jadi ini berkesinambungan ya? memang. Artinya pantun ini tidak berdiri sendiri gitu ya? Tidak. Betul. Pantun ini apakah kita kan cermati pantun, apakah isi pantun sesuai dengan teks tadi? Ya interpretasi pasti. Apa? Ayo, ini levelnya apa? Kan jawabannya kan sesuai. Ini jawabannya. Sekarang kita menganalisis ini apakah pantun ini sesuai dengan tadi? Ya, jawab sesuai. Berikan bagian teks sudah, itu kita bisa ngisi lah. Sekarang levelnya level apa soal ini gitu. Silakan. Tadi Bu Aya sudah jawab tadi Bu Aya. Tadi Bu Lis, mungkin ada lagi, mungkin Bu Ranum silakan. Terima Kalau saya kasih. nyambungnya interpretasi. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Tadi jawabannya sesuai. Alasannya di dalam pantun itu kan yang kita pilih kan isi bukan sampiran. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Itu menunjukkan bahwa memang dalam pertengkaran atau perdebatan kedua sahabat itu kan ada yang dalam namanya bertengkar kan mungkin ada yang menyakiti hati atau tidak berkenan sampai akhirnya sahabatnya itu menampar. Nah, ketika ditampar, orang itu tidak melawan tapi hanya menuliskan di atas pasir dengan harapan, dengan bukan harapan sih, dengan maksud tulisan di atas pasir itu cepat hilang gitu kan. Nah, itu kan artinya tidak menyimpan kesalahan itu tidak terlalu lama begitu. Nah, akhirnya diimplementasikan dengan tindakan ketika temannya itu mau tergelincir dan mau tenggelam itu ditolong itu. Itu artinya tidak lama-lama menyimpan kesalahan teman sendiri. Itu sih Ya, sekarang proses kognitifnya, Bu. Proses kognitif berarti sama, interpretasi dan integrasi masih di situ. Level 2. Masih level 2 itu. Teman-teman. Evaluasi dan refleksi. Tapi kalau misalnya ke refleksi, saya nggak tahu ya ini. Saya belum menemukan Pak. Kalau misalnya diarahkan ke refleksi, saya belum tahu argumentasi kenapa ini harus merefleksi begitu. Karena ini menurut saya itu selevel dengan pertanyaan nomor 2. Ini menurut saya. Oke, makasih. Ada lagi satu lagi? Teman-teman, kata kuncinya begini. Ketika ada kalimat begitu ya, ada pernyataan, ada beberapa kalimat pernyataan, terus kemudian ada satu lagi kalimat, terus kita disuruh membandingkan, terus membuat lagi, itu berarti dia membanding-bandingkan. Menilai. Kalau menilai itu berarti dia sudah evaluasi. Iya. Ya.
Berarti kata kuncinya nomor sesuai. 3 ini kan disandingkan, dibandingkan. Ya. Ada bacaan, terus kemudian ada pantun. Ada jarumnya bata jangan disimpan di dalam. Pantun ini dijadikan sebuah alat untuk membandingkan, disandingkan apakah samakah apa namanya pesan dari pantun ini dengan tadi bacaan di atas tadi itu. Berarti dia ini mengevaluasi, membandingkan, menilai apakah pantun ini sama sesuai. Dia sesuai atau tidak? Jawab sesuai. Kalau sesuai, mana teks yang mendukung jawabanmu dari teks tadi itu. Begitu. Berarti ini levelnya ada level evaluasi. Itu teman-teman. Yang paling banyak soal AKM itu adalah interpretasi, integrasi, dan evaluasi refleksi. Soal nomor 1 menemukan informasi iya ada, tapi enggak dana 20%. Yang banyak level 2 dan level 2 yang paling banyak dan level 3. Itu. Jelas teman-teman? Jawabannya ini benar semua ya. Untuk yang nomor 3 ini jawaban teman benar-benar semua. Cuma alasan apa soalnya ini level apa ini yang belum. Tapi kalau jawabnya ini benar semua begitu. Jadi sesuai jawabannya begitu. Yang benar sesuai gitu. Mas Kudori boleh tanya? Silakan. Ya, untuk yang soal nomor 2, pilihan yang nomor 3 itu loh Mas Kudori. Saya penasaran apakah ini sesuai dengan isi teksnya ya? Mungkin bisa dilihat di atas. Kalimatnya kan begini, persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Nah, apakah di dalam teks tadi ada kegiatan membalas kebaikan Mas Kudori? Mungkin bisa ditampilkan naik lagi ke atas di teksnya. Ada, Bu. Ya, makanya ini saya penasaran kayaknya. Penasaran Bu Sri. Nanti nggak bisa tidur nanti. Nah, ini Mas Kudori. Namun malang nasib teman yang ditampar tadi, ia tergelincir dan hampir tenggelam. Berarti yang tergelincir kan yang ditampar. Jadi dia sebelumnya sudah mendapatkan kejahatan. Setelah mendapatkan kejahatan kan kemudian dia hampir tenggelam. Kemudian dia ditolong oleh teman yang menamparnya tadi. Nah, ini berarti kan tidak ada kegiatan membalas budi, Mas Kudori. Iya, nggak ada. Karena yang orang yang ditampar, teman yang ditampar tadi akhirnya juga tergelincir. Jadi dia mendapatkan musibah 2 kali. Jadi di sini belum ada kegiatan membalas kebaikan orang lain. Nah, ini yang membuat saya penasaran. Tapi ada memaafkan. Ya, nah itulah Mas Kudori. Kan kalau pilihannya di situ satu kalimat, yang satu benar, yang satu tidak sesuai, kan yang membuat bingung. Tapi kalau ini persahabatan memerlukan sikap membalas kebaikan, maka salah. Persahabatan memerlukan sikap membalas kebaikan, itu salah. Tapi ada memerlukan sikap memaafkan. Lah kata kuncinya di situ. Kalau menurut saya Mas Kudori, kalau satu pilihan tapi di dalamnya yang satu nggak ada, ya nggak sesuai Mas Kudori. Harusnya kalau soal seperti itu pilihan jawabannya mungkin diganti supaya memang betul-betul sesuai. Kalau ini menurut saya. Tambahan memang ini perlu kecermatan benar-benar ya. Misalnya begini. Tapi pertanyaan begini. Misalnya tadi itu begini ya, saya sama persahabatan memerlukan sikap memaafkannya ini hilang misalnya, maka ini tidak masuk nomor 3 ini, dia tidak masuk. Tapi karena ada sikap memaafkan, bahwa dia ditampar memaafkan, maka inilah dia masuk di sini. Tapi kalau memang dia belum, ini kan tidak ada ya, belum ada kalimat atau tidak ada kalimat yang membalas kebaikan itu kan, karena dia ditampar, kemudian dia ditolong kan, artinya dia ditolong kemudian dia balas lagi kan nggak ada, yang ada dia memaafkan kan. Mungkin itu menulis di atas batu itu, nah itu kan membekas di hatinya gitu. Kalau menulis di atas batu itu kan bukan untuk membalas kebaikan, itu kan dia hanya mengungkapkan apa yang dirasakan. Ya, tapi memang kalimat ini ada satu yang benar, letak benarnya memaafkan itu yang letak benarnya di situ. Jadi ada kalimat memaafkan itulah letak. Kenapa nomor 3 itu benar? Karena ada kalimat memaafkan. Itu alasannya begitu. Kalau saya kembalikan kepada Mas Kudori, harusnya kalau jawaban seperti itu benar apa salah Mas Kudori? Kalau yang satu benar, yang satu salah dalam satu kalimat. Gimana maksudnya? Yang nomor 3 ini loh Mas Kudori. Persahabatan memerlukan sikap memaafkan dan membalas kebaikan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa membalas kebaikan di dalam teks kan belum ada.
kegiatan membahas kebaikan. Nah, kalau menurut Mas Kudori, apakah pilihan jawabannya seperti ini seharusnya tidak seperti ini, harusnya kita perbaiki? Mas, boleh berpendapat, Mas? Ya, begini ya, bahwa ini interpretasi kesimpulan. Jadi ini bukan tertulis. Jadi kan levelnya tadi saya sampaikan, ini soal ini, pesan ini levelnya interpretasi, bukan menemukan informasi. Gitu ya. Jadi kata kuncinya bahwa soal nomor 2 ini adalah interpretasi, bukan soal menemukan informasi yang ada teks. Jadi gitu, Bu. Mas, karena ini interpretasi berarti kalimatnya tidak persis, tidak plek dengan apa yang ada di tadi. Teks. Tapi jawaban itu harus tidak boleh beda dengan menginterpretasinya ini, tidak boleh beda dengan kalimat yang ada di teks tadi itu. Itulah yang disebut dengan interpretasi dan integrasi. Begitu, Bu. Kalau nggak begitu bukan interpretasi integrasi. Ini namanya kan interpretasi itu kan menafsirkan. Integrasi dia menggabungkan. Berarti dia itu memang tidak ada tertulis, tapi maknanya sama dengan ini maknanya. Begitu, Bu. Itu. Kalau ini misalnya persahabatan itu plek kali itu berarti ini bukan level 2, berarti ini hanya level 1, hanya menemukan informasi. Begitu. Itu ya. Oke, teman-teman, ini sudah malam. Saya juga ada acara, tahlil virtual ya. Jadi ada teman kena COVID meninggal tahlil virtual. Jadi sudah malam, saya minta izin. Sebenarnya masih menarik lagi untuk diskusi banyak gitu. Tapi memang ini sudah melewati waktu. Saya janji saja hanya 1 jam, ternyata hampir 1 jam setengah lebih ya untuk. Dan ini masih sebenarnya memang kalau literasi mau dalam lagi ya waktunya lebih panjang lagi gitu. Itu mungkin sebagai mungkin bisa lanjut waktu lain gitu. Terus besok itu saya tahlilnya itu habis maghrib tahlil ya. Jadi saya untuk besok saya ganti hari berikutnya karena besok tahlilnya itu habis maghrib ada tahlil saya. Ada tahlil virtual kayak gini, teman kena COVID tahlil virtual. Jadi besok libur dulu, kemudian Kamis kita mulai lagi gitu ya. Sebenarnya masih banyak kalau ingin didalami lagi terkait dengan bagaimana sih karakteristik interpretasi integrasi, bagaimana karakteristik evaluasi refleksi, bagaimana karakteristiknya ini yang buat soalnya banyak lagi. Mungkin kalau hanya 3 hari per hari 1 jam atau sebenarnya kurang lah kayak. Mungkin nanti akan tambahan waktu. Bagaimana kita akan diskusi lagi tambahan waktu begitu ya. Untuk besok saya izin saya ganti hari Kamis karena besok saya ada tahlil virtual gitu. Oke, makasih Mas. Oke. Kemudian nanti kirimkan materi AKM-nya Mas. Saya sedang menyusun ya. Saya susun rapi yang bagus yang ngaran itu tidak murat-marit itu. Nanti kalau sudah jadi ya akan saya kirim ke teman-teman semua. Kalau sudah jadi saya kan sekarang lagi menyusun nih materi-materi AKM untuk lebih teratur bagus lah kayak gitu, mudah dipahami gitu. Sama kumpulan soalnya Mas. Sama kumpulan soalnya gimana cara menulisnya gitu ya. Ya. Terima kasih. Soal 3 aja bikin gurunya bingung ya Mas Kudori, apalagi muridnya ya. Terima kasih semuanya. Sebenarnya gini loh Bu, sebenarnya begini. Kalau misalnya nggak dipikir langsung diisi nggak bingung Bu. Misalnya centang langsung nggak bingung. Iya nggak?